Halo, selamat datang ke dan aku semua. Jika kalian mendengar suara ini, itu berarti kalian sedang berada di channel Menantu Muda. Oke, di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film yang cukup fenomenal, yaitu Kong Skull Island. Kong Skull Island adalah film monster petualangan fantasi Amerika Serikat tahun 2017 yang disutradarai oleh Jordan Vogt Roberts dan diproduseri oleh Mary Parent. Tapi sebelum kita lanjut, saya mengingatkan sekali lagi kalau ini adalah konten full spoiler. Film ini diawali ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian terlihat dua pesawat terjatuh di sebuah pulau, akan tetapi kedua pilot itu berhasil selamat. Kemudian mereka bertarung hingga masuk ke dalam hutan. Dan inilah dia Kong Skull Island. Kemudian scene berpindah. Seorang ahli geofisika yang bernama Bill bersama pendampingnya. Bill telah mencari di sebuah pulau dan melakukan penelitian yang hebat. Lalu dia membutuhkan sejumlah dana untuk berkunjung ke sana. Kemudian dia mengunjungi rumah negarawan untuk meminta bantuan ini. Dia berbicara tentang pulau yang telah ditampilkan di awal film. Menurutnya, pulau itu kuno di mana berbagai makhluk antik menghuni di sana. Tetapi dunia masih belum memiliki pengetahuan tentang mereka. Itulah sebabnya Bill ingin mengungkap makhluk apa sebenarnya yang ada di sana. Negarawan tidak tertarik dengan penelitian ini, dan dia menolak untuk mengalokasikan dana. Tapi Bill memohon padanya dengan mengatakan, seluruh dunia termasuk Rusia ingin menemukan pulau ini. Kita harus lebih dulu menemukannya sebelum mereka. Mendengar hal itu, negarawan memenuhi keinginannya dan mengalokasikan dana. Dia tidak bisa pergi sendiri untuk pencarian, jadi dia membangun tim dan memegang tanggung jawab sebagai incas. Dan dia juga merekrut satuan angkatan darat, termasuk seorang mayor. Dia juga merekrut seorang kapten bernama James. Ada juga seorang gadis fotografer bernama Mason. Kemudian mereka semua berkumpul untuk menyusun rencana. Keesokan harinya, mereka berangkat menggunakan sebuah kapal. Tiba-tiba cuaca memburuk dan mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan menaiki helikopter. Sang mayor sempat membantah karena dia tidak ingin nyawa timnya terancam. Namun Bill tetap pada pendiriannya hingga unit angkatan darat terbang menaiki 6 atau 7 helikopter. Kemudian mereka semua menerobos ke dalam badai itu. Seperti tidak ada secercah harapan untuk keselamatan helikopter mereka. Akan tetapi, mereka berhasil mencapai pulau itu. Salah satu ahli geofisika mengatakan, sangat mungkin makhluk raksasa seperti itu hidup di bawah tanah. Jadi mereka meledak bom ke bawah. Kemudian, terjadi keributan di pulau itu. Banyak hewan mulai berlari. Tiba-tiba mereka mendapat serangan yang entah dari mana. Kemudian muncullah kera raksasa bernama Kong. Dia langsung menyerang semua helikopter itu. Mayor memerintahkan tentaranya untuk membidik Kong. Kemudian mereka mulai menembaki Kong. Hingga akhirnya semua helikopter dapat dijatuhkan oleh Kong. Karena hal itu banyak tentara yang terbunuh. Sekarang mereka membangun dua tim. Satu tim termasuk Bill dan tentara. Sedangkan tim lainnya termasuk Mason. Major mengarahkan senjatanya ke Bill setelah kehilangan banyak tentaranya dan berkata, "Mengapa Anda membawa kami ke sini?" Bill menjawab, "Planet ini bukan milik kita. Hewan dulu menghuni di sini termasuk makhluk yang berada di luar pengetahuan kita." Apalagi, ia menceritakan bahwa dulu saya sedang berlayar dengan perahu di laut. Tiba-tiba makhluk raksasa menyerang perahu kami dan semua orang mati kecuali aku. Tidak ada yang percaya dengan kata-kata saya ketika saya mengungkapkan seluruh cerita ketika saya selamat. Kemudian saya memutuskan bahwa saya sendiri akan melakukan penelitian. Saya datang ke sini setelah 30 tahun penelitian. Jadi saya dapat mengungkap di hadapan dunia bahwa makhluk seperti itu benar-benar ada. Dia berkata, makhluk ini akan segera menangkap manusia. Jadi kita harus tetap menahan mereka. Sekarang salah satu tentara mereka hilang, kemudian mereka mulai menyisir ke hutan untuk mencarinya. Ketika asik berjalan, tiba-tiba sebatang bambu menusuk ke dalam mulut salah seorang tentara hingga tewas.
Kemudian mereka mulai waspada dan memerhatikan ke atas, tanpa mereka sadari seekor laba-laba telah mengintai mereka. Kemudian laba-laba itu mulai menyerang mereka semua. Hutan ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk misterius. Di sisi lain, seorang prajurit yang hilang sedang berdiri di dekat sungai. Dia melihat kera raksasa atau Kong. Dia mengamati gurita menyerang Kong dari air. Sebaliknya, Kong mulai memakannya setelah membunuh gurita itu. Prajurit itu pun mulai ketakutan. Kemudian scene berpindah kepada tim James. Mereka bertemu dengan makhluk kerbau raksasa di depan mereka. Mereka semua mencoba untuk tetap tenang dan tidak bergerak. Kemudian kerbau itu meninggalkan mereka. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan beberapa penduduk asli pulau itu. Ada juga seorang di antara mereka yang bisa berbahasa Inggris. Ternyata dia adalah salah satu prajurit Perang Dunia Kedua yang kita lihat di scene awal tadi. Kemudian dia memimpin mereka bertemu dengan kepala suku itu. Katanya, kami berdua adalah tentara yang pernah tertangkap di sini bertahun-tahun lalu. Dan kami telah tinggal di sini sejak saat itu. Beberapa tahun yang lalu, tentara lainnya dibunuh oleh makhluk Skullcrawler. Makhluk misterius ini mendiami bawah tanah. Itu adalah musuh terburuk Kong. Ia bercerita, mereka sudah lama tinggal di bawah tanah. Mereka muncul ke permukaan karena ledakan bom yang Anda ledakkan itu. Dia menginformasikan, Kong sebenarnya melindungi kita. Siapa yang akan menyelamatkan kita jika mereka menyakiti Kong? Tim James memiliki waktu singkat untuk mencapai lokasi itu. Prajurit tua itu menyarankan bahwa sia-sia berjalan kaki. Prajurit itu menyerahkan perahu kepada James. Kemudian mereka mulai memperbaikinya. Mason mengamati seekor kerbau yang tertimpa oleh helikopter mereka yang jatuh. Dia mencoba membantunya sambil mengangkat helikopter itu tapi tidak ada gunanya. Kemudian muncul Kong yang menyelamatkan nyawa kerbau. Dengan sangat mudah dia mengangkat helikopter itu. Mason ketakutan ketika melihat Kong. Kong tidak menyakiti Mason karena dia tahu Mason memiliki sifat lembut terhadap binatang. Di sisi lain, seorang prajurit yang hilang ditampilkan. Dia sedang duduk di suatu tempat. Kemudian dia tersadar yang didudukinya bukanlah sebatang pohon. Dia mulai menembakkan senjatanya saat makhluk itu berdiri. Terlihat makhluk itu melarikan diri seperti ketakutan. Dan ternyata, Skullcrawler muncul hingga membuat makhluk tadi ketakutan. Skullcrawler langsung membunuh prajurit itu. Kemudian tim James beserta prajurit tua itu telah selesai memperbaiki perahu mereka. Kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal kepada suku pedalaman tersebut. Mereka semua bersemangat karena mengira mereka akan meninggalkan pulau. Sementara itu, burung karnivora aneh muncul dan membawa seorang pria di antara mereka. Kemudian, James menembakkan senjatanya ke arah mereka. Pada pandangan pertama, burung-burung itu merobek pria itu. Mereka tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian mereka naik perahu lagi. Kemudian terlihat bahwa tim Mayor dan tim James saling berhadapan di suatu tempat. Sekarang Mayor semakin khawatir tentang prajuritnya yang hilang. Dia berkata, kita harus bergerak ke arah barat. Tetapi tentara tua memberitahu mereka, pergi ke sana sama dengan bunuh diri. Kita semua akan mati. Tapi perintah utama James untuk ikut dengannya sambil mengabaikan saran semua orang. Sekarang mereka pindah ke lokasi di mana banyak kerangka dan tulang telah berubah menjadi bahan bakar fosil setelah mengalami kerusakan. Salah satu prajurit menjatuhkan rokoknya hingga terjadi sebuah ledakan. Akibatnya, tempat itu terbakar akibat ledakan besar itu. Dan Skullcrawler terbangun yang berada di sekitarnya. Kemudian mereka semua bersembunyi. Lalu makhluk itu mengeluarkan tengkorak dari mulutnya. Dan tengkorak itu memiliki liontin prajurit. Kemudian James tahu bahwa prajurit itu telah tewas tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari sana. Karena mereka dikelilingi oleh Skullcrawler, ada juga ledakan gas dan mereka kesulitan untuk bernafas. Kemudian mereka mulai menembaki makhluk-makhluk itu dan berhasil keluar dari sana. Sekarang James memberitahu Mayor sambil menunjukkan liontin, prajuritmu telah tewas. Tapi Mayor kehilangan kesabaran dan berkata, aku akan membalas dendam dan membunuh Kong. Mereka memberitahu Mayor bahwa Kong bukan musuh mereka melainkan sebagai pelindung di pulau ini. Skullcrawler akan membunuh kita jika kita menyakiti Kong.
Menjadi keras kepala, Mayor menolak saran mereka. James berkata kepadanya, "Kamu boleh pergi sekarang ke tempat itu sementara aku akan menunggumu dengan timku, pergi ke dekat kapal." Mereka kembali dipisahkan dalam dua tim. Kemudian terlihat James dan Mason sedang duduk di puncak gunung pada malam hari. Mereka berhadapan dengan Kong yang berdiri di depan mereka. Kemudian, Mason mengulurkan tangannya dan mulai menyukai Kong. Mason merasa senang karena mengira itu adalah makhluk yang benar-benar bisa ditemani. Di sisi lain, terlihat bahwa Mayor dan pasukannya telah memasang banyak bom di tepi sungai. Kong sampai di sana saat bahan peledak itu meledak. Kong mulai menyerang para prajurit itu, karena mereka merusak tempat itu. Menghadapi nyala api, ia juga kehilangan akal sehatnya karena terbakar api. Di sini Mayor memerintahkan tentaranya untuk meledakkan lebih banyak bom. Tapi James menjelaskan dia datang ke sana, kita semua aman karena Kong. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa Kong bukanlah lawan kita? Tapi Mayor tetap tidak setuju dengan mengatakan, planet bumi ini adalah milik kita jadi kita akan lebih unggul bukan makhluk ini. Tapi dia akan menahan senjatanya setelah mendengar James. Kemudian Skullcrawler raksasa muncul di sana. Itu mulai menyerang mereka, tapi Kong terbangun saat itu. Kemudian perintah utama untuk meledakkan bom. Tapi Kong pindah ke Skullcrawler sambil menghajarnya. Hingga terjadi pertarungan hebat di antara mereka. Sementara yang lainnya pindah ke perahu. Pertarungan ini berlanjut sampai pagi. Sebaliknya, tentara menembakkan senjatanya ke Skullcrawler hingga membuat makhluk itu bergerak ke arahnya dan meninggalkan Kong. Sekarang, Kong telah jatuh ke air dan tersangkut. Salah satu tentara menawarkan nyawanya, salah satu tentara memasang semua bom dengan tubuhnya. Dia berdiri di depan Skullcrawler, dia mungkin memakannya dan bom meledak di perutnya. Dan itu mungkin akan membunuhnya. Tapi makhluk itu juga sangat cerdas. Kemudian makhluk itu menyerang menggunakan ekornya hingga membuat tentara itu terpental ke gunung dan meledak. Kemudian makhluk itu mengejar mereka semua. Kemudian Kong kembali bangun dan menyeretnya dengan rantai. Lalu Mason mendaki gunung. Mason menembakkan senjatanya untuk memberi isyarat kepada helikopter karena mereka ada di sini. Tapi dia jatuh ke sungai. Sekarang ditampilkan Kong yang bertarung dengan makhluk itu dengan kekuatan dan energi penuh. Akhirnya, ia membunuh makhluk itu dengan cara memukuli dan menarik lidahnya. Kemudian dia menyelamatkan Mason yang tenggelam dan menyerahkannya kepada manusia. Sekarang mereka semua akan kembali ke negara mereka. Dan perusahaan tersebut mempekerjakan Mason dan James, yang bertujuan untuk mengendalikan makhluk baru itu. Dan prajurit tua yang hilang selama 30 tahun berhasil pulang dan dia bertemu dengan putra dan istrinya dan film pun selesai. Bagaimana keadaan aku semua? Jika kalian suka dengan video ini, langsung aja padamkan subscribe-nya karena tanpa kalian sadari saya telah menghabiskan 2 bungkus rokok untuk mengedit video ini. Terima kasih and see you next time.